أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, Cak Bahar Official membahas sejarah Maulana Yusuf, Raja Banten yang menaklukkan Kerajaan Pajajaran. Maulana Yusuf adalah raja kedua Kesultanan Banten yang berkuasa antara tahun 1570 sampai tahun 1580 Masehi. Ia adalah putra mahkota yang naik takhta setelah ayahnya, Sultan Maulana Hasanuddin, wafat pada tahun 1570 Masehi. Selama satu dekade kekuasaannya, Maulana Yusuf menitik beratkan perhatiannya pada pengembangan kota, keamanan wilayah, perdagangan dan pertanian, serta melanjutkan politik ekspansi ayahnya. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah menaklukkan Kerajaan Pajajaran pada tahun 1579 Masehi. Penaklukan ini dilandasi oleh tekadnya untuk menyebarkan agama Islam hingga ke pedalaman Banten. Sejak saat itu, agama Islam semakin tersebar luas di Jawa Barat. Silsilah Maulana Yusuf adalah putra Sultan Maulana Hasanuddin, raja pertama Kesultanan Banten, dan Ratu Ayu Kirana. Pangeran Muhammad inilah yang nantinya meneruskan tahta dan menjadi raja ketiga Kesultanan Banten. Sultan Maulana Hasanuddin menjadi semakin besar dan ramai. Ketika Sultan Maulana Yusuf berkuasa, Banten menjadi tempat distribusi barang dagangan dari penjuru dunia. Para pedagang dari Cina, Arab, Persia, Gujarat, Portugis, serta pedagang dari seluruh pelosok Nusantara saling bertukar barang dagangannya di Banten. Situasi perdagangan yang ramai itu pada akhirnya mendorong para pendatang untuk menetap. Oleh karena itu, dibuatlah aturan penempatan penduduk sesuai dengan keahlian daerah asal, serta jabatan tertentu. Berikut pembagiannya. Kampung Pekojan di sebelah barat Pasar Karangantu, untuk para pendatang dari Arab, Gujarat, Mesir, dan Turki. Kampung Pecinan di sebelah barat Masjid Agung, untuk para pedagang Cina. Kampung Panjunan, untuk tukang anjun para pembuat gerabah, periuk, dan sebagainya. Kepandian, untuk tempat para pandai besi. Pengukiran, tempat tukang ukir. Pagongan, tempat pembuat gom dan gamelan. Sukadire, tempat pengecoran logam dan pembuatan senjata perang. Kademangan, tempat demang. Kesatrian, tempat para senopati, perwira, dan prajurit istana. Kefakihan, tempat ulama-ulama hukum Islam. Sementara dalam bidang pertanian, Sultan Maulana Yusuf mendorong rakyatnya untuk membuka daerah-daerah baru bagi persawahan, hingga akhirnya mencapai Serang. Untuk mengairi lahan pertanian, dibuatlah terusan-terusan irigasi dan bendungan-bendungan. Perhatiannya yang besar terhadap agama Islam dibuktikan dengan memperluas serambi Masjid Agung yang dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Sebagai kelengkapan, dibangunlah menara dengan bantuan seorang arsitek muslim asal Mongolia bernama Cek Bancut. Yusuf memperluas pengaruhnya hingga ke pedalaman. Pada tahun 1579, Banten berhasil menaklukkan Pakuan Pajajaran dan membuat Islam semakin tersebar luas di Jawa Barat. Dalam penaklukan ini, banyak penguasa dan alim ulama yang ikut bersama Sultan Maulana Yusuf. Oleh karena itu, penggawa-penggawa yang ditaklukkan lalu diislamkan, tetapi dibiarkan untuk memegang jabatannya semula. Berakhirnya kekuasaan Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana Singgasana Raja dari Pakuan ke Surasowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu diboyon karena tradisi politik agar di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan raja baru. Setelah Pajajaran runtuh, diperkirakan terdapat sejumlah penggawa istana yang meninggalkan keraton lalu menetap di daerah Lebak. Mereka menetapkan tata cara kehidupan lama yang ketat dan sekarang dikenal sebagai orang Baduy. Sultan Maulana Yusuf kemudian wafat pada tahun 1580 Masehi karena sakit
dan dimakamkan di Pekalongan Jeddah, dekat kampung Kasunyatan sekarang. Karena itu, setelah meninggal ia diberi gelar Pangeran Panembahan Pekalongan Jeddah atau Pangeran Pasaryan. Dan cukup sejarah singkat ini, nanti digali kembali sejarah Sultan Maulana Hasanuddin dan keturunannya dari kota Banten dan Pulau Jawa dan sejarah Nusantara. Channel Cak Bahar Official ucapkan terima kasih atas sudah menyimak. Mohon doa dukungannya agar kami lebih semangat. Tolong tinggalkan supportnya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Karena itu gratis dan Anda membantu saya lebih semangat lagi. Semoga Allah memberikan keberkahan.